Inbound. Cargo on deck. Copy that. Who are these guys? What is this? Well. I bought it. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season ke-7. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Townsend yang akhirnya telah berhasil menculik Stepanov di sebuah ruangan rahasia. Dengan trauma yang ia miliki, Townsend memiliki ambisi kuat untuk menggali setiap informasi yang dimiliki oleh Stepanov perihal Raymond Red Reddington. Ketika ia menyetrum Stepanov yang tak berdaya, dirinya kembali terbayang akan bagaimana perlakuan Reddington dan Stepanov terhadap keluarganya, di mana ia membunuh kedua anak serta istrinya tepat di hadapan dirinya. Dan inilah Ivan Stepanov, blacklister nomor 5 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Reddington yang mulai menghubungi beberapa informannya agar mencari keberadaan dari Stepanov. Karena menurut Reddington, Stepanov adalah salah satu orang yang penting baginya. Dembe sempat memberinya saran untuk menghubungi rekan mereka di Moskow. Tetapi Reddington menolak dan bertanya apakah mereka telah memiliki informasi mengenai Lagari. Dembe menggelengkan kepalanya. Setelah itu mereka mulai berasumsi kemungkinan besar penculikan ini dilakukan oleh Townsend atau Kin. Dan mereka pasti membutuhkan bantuan pihak FBI. Awalnya Dembe tak menyarankan Reddington untuk membantu mereka karena kemungkinan besar FBI akan terlebih dahulu mengambil Stepanov dari mereka. Namun Reddington juga menjelaskan apa yang FBI lakukan akan sama besarnya dengan resiko yang akan mereka ambil. Lalu Reddington pun mulai menelepon Cooper yang tak lama kemudian datang menghampirinya. Reddington memberitahu Stepanov adalah salah satu agen SPV terelit yang dimiliki oleh pihak Rusia. Ia mengetahui di mana semua mayat yang dikubur karena dirinya lah yang menguburnya sendiri. Stepanov juga memiliki beberapa informasi penting yang sangat dibutuhkan oleh Townsend, sehingga mereka harus bergerak dengan cepat untuk mencari keberadaannya. Akhirnya Cooper membawa kasus ini ke lokasi hitam. Ia menjelaskan setiap detail dari identitas Stepanov yang membuat spekulasi liar dari para anggota FBI bermunculan. Salah satunya adalah Aram yang tak percaya jika Stepanov adalah musuh. Mungkin saja Stepanov adalah pawang dari Reddington. Dan jika memang benar Reddington adalah N13, maka dirinya merupakan penjual intel ke berbagai negara yang dibantu oleh Stepanov itu sendiri. Saat mereka sedang berdebat, Kin tiba-tiba menelepon ke lokasi hitam untuk bertanya perihal keberadaan Stepanov dan mengapa Townsend bisa meretas ponsel milik salah satu anggota FBI. Kin mengaku ia tak tahu karena dirinya lah yang telah mengikuti instruksi yang mereka berikan. Tetapi tetap saja Townsend berhasil membobol masuk kode enkripsi yang dimiliki oleh masing-masing ponsel anggota FBI. Salah satunya adalah wrestler yang diretas oleh Townsend. Di satu sisi terlihat Lagari yang masih berusaha untuk bertemu dengan Townsend secara langsung. Awalnya anak buah Townsend sempat menolak, namun tak lama kemudian ternyata Townsend mendatanginya, menawarkannya suatu penawaran yang fantastis di mana ia akan mendapatkan kekayaan yang sangat melimpah apabila Lagari mau bekerja dengannya. Siapa yang tak mau mendapat uang yang banyak? Lagari pun akhirnya menyetujui ajakan kerjasama tersebut. Setelah kesepakatan terjadi, Kin tiba-tiba datang menghampiri Townsend untuk memprotes atas apa yang telah ia lakukan kepada agen wrestler, yaitu meretas ponselnya. Sayang sekali, Kin dibungkam dengan bukti dari Townsend yang berhasil menculik bahkan menyiksa Stepanov itu sendiri. Sementara itu, Lagari yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik langsung menelepon Reddington untuk memberitahu bahwa Townsend telah berhasil menculik Stepanov. Kini, Kin pun sedang bersamanya di suatu gedung di daerah Park Avenue. Karena Reddington tak mau kehilangan pandangannya, ia meminta kepada Lagari untuk tetap berada di sana mengawasi mereka. Lalu telepon pun ditutup dan Reddington memiliki ide agar meminta bantuan kepada FBI karena menurutnya pasukan mereka tak bisa mengadakan perang besar-besaran di Park Avenue yang bisa menarik perhatian banyak orang. Akhirnya Reddington menghampiri lokasi hitam. Ia mau menjelaskan semuanya kepada mereka, dimulai dengan hubungan di antara Stepanov dengan Elizabeth Kin. Ia memberitahu para agen FBI bahwa Stepanov lebih dari seorang intelijen perwira Rusia. Ia mengetahui segala informasi tentang bisnisnya, kerajaan kriminalnya dan segala informasi yang berusaha Kin gali.
Disinilah Cooper mulai mengetahui maksud dari semua ini. Ia tahu ini semua bukanlah sekedar informasi mengenai N13 baginya. Melainkan ini semua adalah alasan mengapa saat itu suatu hari Reddington untuk pertama kalinya menghampiri Elizabeth Kane di kehidupannya. Reddington hanya bisa terdiam saat Cooper mengatakan hal itu. Meskipun begitu, Cooper akhirnya mau membantu mereka dan langsung meminta kepada wrestler menghubungi bantuan pusat dari New York. Setelah bantuan berhasil didapatkan, Reddington kembali mendapat informasi dari Lagari yang memberitahu bahwa Townsend bersama anak buahnya dan Kane pergi dari tempat. Reddington kembali menyuruhnya untuk tak menghilangkan pandangannya kepada mereka dan bahkan menyuruh Lagari untuk mengikuti Townsend bersama iring-iringannya. Lagari menjelaskan ia adalah pencuri permata bukan pencuri orang. Reddington tahu akan hal itu, tetapi kali ini ia meminta kepadanya untuk mengikuti mereka. Dengan terpaksa, Lagari mengambil taksi untuk mengikuti kemana Townsend pergi. Di satu sisi, pihak FBI dengan cepat menghampiri sebuah perusahaan bernama Burning and Flaker setelah Aram mendapatkan informasi dari Reddington yang memberitahu kepadanya jika di sana mereka diduga menyembunyikan keberadaan dari Townsend melalui sebuah perusahaan akuntan kecil. Ketika pihak FBI datang, salah satu pegawainya langsung menyalakan alarm yang langsung terhubung dengan salah satu asisten dari Townsend. Sehingga mereka dengan cepat dan bisa terlebih dahulu mengetahui keberadaan dari FBI untuk mencoba menghapus seluruh hard drive informasi yang mereka miliki. Sementara seluruh para pegawai diminta untuk tak menyentuh komputer sama sekali dan diminta untuk bersikap kooperatif agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar. Di tengah perjalanan, Lagari kembali memberi informasi bagi Reddington yaitu Townsend berhenti di sebuah gudang di daerah Webster. Dan lagi, Reddington meminta kepadanya untuk berimprovisasi, melakukan segala cara untuk bisa menyelamatkan Stepanov. Karena Townsend adalah orang yang sangat jahat dan tak sungkan untuk membunuhnya. Dan dengan terpaksa, Lagari kembali mengikuti perintah dari Reddington. Ia berpura-pura mendatangi penjaga gudang sebagai kontestan yang ingin mengikuti suatu audisi. Namun ketika penjaga itu lengah, Lagari langsung menyemprotnya dengan cairan merica dan langsung masuk ke dalamnya. Di dalam gudang, Townsend dan Kane mulai menginterogasi Stepanov bersama-sama. Townsend begitu sabarnya menunggu Stepanov agar mau memberitahu informasi mengenai Reddington. Stepanov pun masih mengenali Kane yang ia kenal sebagai Masha. Dan ketika Lagari hendak menelpon Reddington untuk memberikan informasi, ternyata tiba-tiba Kane mendatanginya menangkap basah Lagari agar ikut bersamanya. Lagari mengaku ia bekerja kepada Reddington untuk mencegah Stepanov memberikan informasi kepada Townsend maupun Kane. Tetapi sayang sekali, mereka berdua justru tertangkap oleh Townsend yang telah mendapatkan kabar dari anak buahnya jika salah satu penyusup baru saja datang ke dalam dan mengira Kane berkomplot dengannya. Saat Lagari telah dibawa, Kane dibius olehnya hingga ia tak sadarkan diri. Ketika Townsend hendak memindahkan mereka, Reddington bersama pasukannya tiba-tiba saja datang dengan perencanaan yang sangat matang. Reddington tahu pasukannya kalah jumlah dengan pasukan yang dimiliki oleh Townsend, sehingga ia langsung menutup jalur masuk ke dalam gudang menggunakan truk baja anti peluru. Setelah itu, Reddington berfokus terlebih dahulu pada penyelamatan Stepanov. Saat itu Kane hadir di sana. Ia masih penasaran dengan informasi yang dimiliki oleh Townsend. Namun Reddington memperingatinya, mereka kini sedang dalam masalah yang cukup serius. Lalu mereka bahu-membahu melepaskan Stepanov dan mulai menciptakan jebakan. Dibantu oleh Lagari yang cerdik dengan mengaktifkan daya kejut menggunakan air serta arus listrik yang masih aktif. Setelah semua perencanaan selesai, satu persatu dari mereka keluar lalu masuk ke dalam mobil secara bersamaan. Saat anak buah Reddington hendak mengaktifkan truk, Kane tiba-tiba berinisiatif akan menghentikan Townsend karena ia memiliki satu buah flashbang yang cukup untuk mengacaukan fokus mereka. Tetapi ketika Kane baru saja turun, Townsend dan anak buahnya telah menunggu dan langsung memintanya untuk menyerah. Sayang sekali, tak semudah itu Ferguson. Kini kubu ketiga yaitu FBI datang. Langsung mengacaukan medan pertempuran yang membuat Townsend melarikan diri, Kane bersembunyi dan Reddington kabur menggunakan truk bajanya. Di tengah perjalanan, Stepanov meringis kesakitan dan Reddington berjanji mereka akan segera tiba di rumah sakit. Setibanya di rumah sakit darurat rahasia, Reddington langsung menyuruh dokter untuk segera mengevakuasi dan memberikan bantuan medis kepada Stepanov. Bahkan Reddington benar-benar meminta dokter untuk menangani Stepanov dengan sangat hati-hati dan baik-baik. Lalu ia menghampirinya dan Stepanov meminta maaf karena ia telah mengecewakan Reddington. Kali ini Reddington tak mau membahas hal itu terlebih dahulu karena ia ingin berfokus pada penyembuhan Stepanov. Setelah itu, Reddington menghampiri Lagari, memberinya hadiah yang sangat tak terduga atas apa yang telah Lagari lakukan untuk membantunya menyelamatkan Stepanov. Kemudian tiba-tiba Cooper, Wrestler dan Park datang, meminta kepada Reddington untuk menyerahkan Stepanov kepada mereka.
Sebenarnya Reddington telah menjelaskan jika ia berusaha mencegah Stepanov untuk membahayakan nyawa dari Keen, dan kini ia akan merawat Stepanov terlebih dahulu, setidaknya hingga ia berhasil kembali bangkit. Namun Cooper menolak, ia langsung masuk ke dalam dan meminta kepada semua petugas untuk keluar. Dan saat Cooper melihat ke arah ranjang, ternyata Stepanov telah dipindahkan terlebih dahulu. Reddington menghampirinya, memberitahu jika kini situasi semakin sulit karena Townsend akan membalaskan dendamnya untuk mengincar mereka. Tak hanya Reddington maupun Keen, tetapi seluruh agen dari FBI. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Townsend yang menyuruh anak buahnya mengincar FBI, Reddington maupun Elizabeth Keen. Episode 18 di season 8, scene dibuka oleh seorang pria yang terlihat sedang mengumpulkan berkas milik Elizabeth Keen, Essie, Skip, dan juga Jax yang merupakan kesatuan bagian dari tim. Setelah ia berhasil mengumpulkan seluruh identitas mereka, pria itu langsung menghampiri rekannya yang akan memberikan identitas baru bernama Angel Reese, seorang pria yang telah tewas dan sangat cocok dengan perawakan pria tersebut. Beruntungnya, pria itu mau menggunakan nama itu dan ia langsung memesan 1 buah kamar hotel lengkap dengan persenjataan yang telah ia persiapkan. Dan inilah The Protein, Blacklister nomor 36 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Scene bergerak kepada Keen yang memanggil satu persatu dari rekannya, dimulai dari Essie, Skip, lalu kemudian Jax. Keen ingin memastikan mereka semua tak diikuti oleh siapapun. Lalu setelah semua anggota tim berkumpul, ia mulai menjabarkan terkait situasi terkini mengenai Stepanov maupun Townsend yang diperkirakan akan mengincar mereka semua. Anggota tim Keen terkejut mengetahui hal itu karena terakhir kali mereka tahu Keen dan Townsend bekerja sama untuk menggulingkan Reddington. Tetapi tak banyak yang bisa Keen katakan, ia akan mencoba untuk menelpon Cooper terkait situasi lebih lanjut. Di lokasi hitam, Reddington menghampiri pihak FBI, memberinya informasi bahwa Townsend baru saja menyewa seorang pembunuh bayaran yang akan mengincar Elizabeth Keen. Pembunuh bayaran itu sering disebut sebagai The Protein, patuh terhadap uang, sering menggonta-ganti identitasnya dan sangat sulit untuk dicari. Apabila The Protein telah ditemukan di Amerika, maka pihak FBI patut waspada karena ia akan segera menghampiri Keen atau bahkan langsung membunuhnya. Cooper bertanya apa yang harus mereka lakukan. Reddington menyuruhnya untuk melakukan pencarian sendiri karena ia pun akan mencari keberadaannya dengan caranya sendiri. Di lokasi keberadaan Keen, ternyata The Protein telah mengincar mereka semua. Ia langsung berpura-pura sebagai salah satu penghuni gedung, kemudian membobol sistem keamanan dan tanpa basa-basi, ia menembak Jax, kemudian Skip, lalu Essie. Padahal saat itu Keen sedang mencari sinyal untuk berusaha menelepon Cooper di atas bangunan. Skip saat itu belum tewas sepenuhnya. Ia masih hidup dan Protein meminta kepadanya untuk memberitahu di mana ia bisa mencari Keen. Dengan begitu, dirinya akan membiarkan Skip hidup. Tetapi Skip tak mau menjawab. Tiba-tiba saja Essie datang dari belakang berusaha menghalau The Protein yang mengantarkannya ke tembakan kedua sehingga Essie maupun Skip tewas berdua. Di atap, Cooper memberitahu Keen jika mereka gagal mendapatkan Stepanov yang berhasil dipindahkan terlebih dahulu oleh tim medis rahasia Reddington. Cooper juga memperingati Keen untuk berhati-hati karena bisa saja pembunuh bayaran akan datang kepadanya. Ketika mendengar hal itu, ia langsung menutup telepon, mencoba untuk memberitahu Vivi agar segera menjemput Agnes yang sedang berada di sekolahnya. Saat itu Aram gagal berhasil mendapatkan lokasi keberadaan dari Keen karena ia menggunakan nomor telepon yang terenkripsi. Sementara itu, Reddington menghampiri seorang pria bernama Max, mengancamnya dengan hal yang lucu, di mana ia akan membunuh burungnya apabila Max tak mau memberikan data basis kepadanya untuk mencari orang. Max yang sangat mencintai burung lucunya langsung menyerahkan laptop yang ia miliki dan ia juga berjanji akan memberitahu bagaimana cara mencari orang melalui data basis tersebut. Di kediaman sekolah Agnes saat Vivi telah mengajaknya untuk pergi, The Protein hadir di sana. Sebenarnya mereka berpas-pasan satu sama lain, tetapi mereka tak menyadarinya karena The Protein sedang berpura-pura mencari seseorang. Dan ketika ia melihat daftar hadir, dirinya melihat nama dari Agnes yang langsung segera dicarinya. Sayangnya, The Protein kehilangan jejak. Setelah Reddington berhasil mendapatkan data basis tersebut, ia meminta bantuan kepada Paula yang merupakan ibu dari Glenn untuk mencari setiap informasi identitas dari manusia yang telah tewas. Paula memberitahu dengan menggunakan nomor telepon mungkin mereka akan mengalami kesulitan. Tetapi ia memiliki ide untuk mempermudah hal itu karena dirinya memiliki seorang teman yang bisa membantu. Di satu sisi, Keen menelepon isi dari Mr. French untuk meminta informasi apakah Agnes telah aman bersamanya. Dan beruntungnya Nyonya French memberitahu Agnes telah tiba di rumahnya.
Kemudian scene bergerak kepada The Protein yang sedang memata-matai pergerakan dari seorang wanita. Namun ketika ia sedang menjalankan tugasnya, Townsend tiba-tiba menelepon, menagih hasil kerja dari The Protein yang ditugaskan untuk menculik Kin. The Protein menegaskan ia tak suka pekerjaannya diburu-buru karena ini bukanlah sekedar membunuh seorang pemilik perusahaan atau CEO. Tugas kali ini adalah menculik seorang detektif cerdik yang bersembunyi darinya. Lalu terlihatlah wanita yang sedang The Protein incar, yang ternyata itu adalah Jennifer, saudara tiri dari Elizabeth Kin. Di lokasi hitam, pihak FBI masih sama sekali belum bisa melacak siapa pembunuh yang telah menewaskan Skip, Essie dan juga Jax. Perihal peluru yang mereka temukan, pihak forensik hanya bisa mengatakan jika peluru itu bertipe 9 mm. Di sisi Kin, ia mendapat telepon dari Jennifer yang terlihat menangis dan panik karena menduga musuhnya telah berhasil meretas laptop miliknya. Ia ingin bertanya kepada Kin, apakah dirinya masih berada di dalam pengawasan perlindungan? Kin menjawab, ia masih. Tetapi Jennifer bertanya mengapa ia merasa seperti sedang diikuti oleh seseorang. Karena tak mau melihat Jennifer panik, Kin langsung mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat pada pukul 9 malam. Padahal tanpa sepengetahuan Kin, Jennifer telah terlebih dahulu diancam oleh The Protein yang saat itu langsung mengacungkan pistolnya kepada Jennifer. Sementara itu, Reddington rupanya diajak oleh Paula ke sebuah perkumpulan para lansia yang sedang memainkan bingo. Di sana ia memperkenalkan dirinya sebagai Steve Hotman yang akan memberikan suatu penawaran menarik, di mana dirinya memiliki permainan lain selain bingo yang bernilai $100 untuk setiap aksi yang para lansia akan lakukan. Nantinya, para pemenang akan mendapatkan uang sebesar $1.000 dan permainannya sangatlah simpel. Mereka diharuskan untuk menelepon daftar nomor yang telah tersedia di berbagai kertas yang telah Reddington persiapkan. Apabila mereka berhasil menelepon seseorang yang telah tewas, maka itulah pemenangnya. Namun ternyata para lansia tak tertarik karena mereka menginginkan permainan bingo. Dan disinilah Paula membantu Reddington. Ia mengambil alih mic, menjelaskan kepada para temannya bahwa Steve Hotman ini adalah seorang pendeta. Ia sedang mencari seorang pencuri yang telah mengambil uang dana bantuan. Dan pencuri ini kabur menggunakan identitas dari seorang manusia yang telah tewas. Sehingga ia meminta kepada mereka semua untuk membantu pendeta mencari pencuri uangnya. Dan berkat perkataan dari Paula, semua lansia sangat semangat mengeluarkan ponsel mereka untuk menelepon satu persatu dari nomor yang telah tertera. Kembali kepada Kin, ia telah bertemu dengan Jennifer yang langsung masuk ke dalam mobil dan langsung memeluknya. Jennifer meminta kepada Kin untuk segera menjalankan mobilnya karena seorang pria telah mengancamnya dan ia akan membunuh Elizabeth Kin. Kin tahu siapa orang itu. Lantas ia dengan segera menyalakan mobil dan tiba-tiba saja The Protein datang menembak kaca mobil. Beruntung saat itu Kin berhasil menabraknya terlebih dahulu dan kabur begitu saja. Tak lama kemudian FBI datang ke tempat tersebut. Mereka berusaha mengumpulkan informasi terkait siapa penembak dan siapa yang sedang diincar. Mereka menduga itu adalah pertemuan di antara Kin dengan The Protein. Namun mengapa mereka bertemu di sebuah gang? Lalu Park tiba-tiba saja mendapatkan informasi terkait sebuah ponsel yang ia temukan. Ponsel itu terakhir kali menelpon pada sebuah hotel bernama Sheldon. Di tengah perjalanan, Jennifer panik ketika ia mengetahui jika dirinya tertembak setelah ia melihat sebuah darah yang mengalir di tangannya. Kin mencoba menenangkannya. Ia memberitahu 10 menit lagi mereka akan tiba di rumah sakit. Dan sayangnya, belum sempat Kin membawa Jennifer ke rumah sakit, ia telah terlebih dahulu kehilangannya. Dan kematian Jennifer adalah kematian keempat yang membuat Kin harus kehilangan kerabat terdekatnya. Di episode kali ini, Kin benar-benar sangat terpuruk. Kembali kepada Reddington, ketika ia sedang membagikan makanan gratis kepada para lansia yang bekerja kepadanya, salah satu lansia tiba-tiba berteriak bingo. Ia berhasil menemukan orang yang sedang Reddington cari, yaitu seorang pria bernama Rhys Angel, tewas 2 hari yang lalu di sekitaran London. Tentu saja Reddington senang dan ia langsung berusaha untuk mencari keberadaannya dengan menelpon Cooper agar membantunya. Tak membutuhkan waktu lama, pihak FBI berhasil menemukannya. Mereka langsung pergi ke Hotel Sheldon untuk bertanya terkait customer yang mengatasnamakan Angel Rhys. Ketika resepsionis telah memberitahu, lagi dan lagi FBI tak menyadari keberadaan dari The Protein, padahal mereka berpas-pasan saat itu. Barulah saat mereka ditunjukkan bagaimana wajah dari Tuan Angel, wrestler menyadarinya. Di satu sisi, Kin meratapi kematian dari Jennifer yang sangat ia sayangkan. Kini Kin benar-benar kehilangan sumber bantuan untuk melindunginya atau hanya sekedar membantunya.
Masih di dalam hotel, wrestler mendapat telepon dari Kin untuk memberitahu jika sebuah mobil merek Subaru baru saja dicuri atas nama Lisa Grant. Dan rupanya Kin telah mengetahui hal itu terlebih dahulu. Ia langsung diperingati oleh wrestler untuk menunggu kedatangan mereka karena mungkin saja The Protein berhasil mengetahui di mana keberadaan dari Kin. Namun wrestler telat, The Protein telah datang terlebih dahulu. Mereka mencoba mencari keberadaan dari Kin. Sayangnya ia gagal sehingga dirinya terlebih dahulu menelpon Townsend untuk memintanya menyiapkan tempat karena ia akan membawa Kin ke hadapannya esok hari. Saat The Protein hendak masuk ke dalam mobil, Kin tiba-tiba muncul di belakangnya. Ia langsung menyandar The Protein dan memintanya untuk memberitahu informasi mengenai Townsend. Tetapi belum The Protein menjawab, pihak FBI datang terlebih dahulu meminta kepadanya untuk tak melakukan ini semua. Kin sebenarnya meminta kepada Ara maupun wrestler untuk tak mendekat karena The Protein memiliki informasi. Saat itu The Protein mencoba memanfaatkan situasi. Ia berpura-pura menyerahkan dirinya sendiri hingga tiba-tiba mengambil senjata milik Kin yang membuat wrestler dengan terpaksa langsung menembaknya hingga tewas yang membuat Kin kecewa karena gagal mendapatkan informasi darinya. Setelah Kin berhasil tertangkap, Reddington menelpon Cooper, memintanya untuk menyerahkan diri Kin kepadanya karena kini Kin adalah seorang penjahat. Ia tak akan bisa lagi menjadi seorang agen federal dan dirinya yakin hanya Reddington lah yang bisa menyelamatkan Kin seorang. Dan episode 17 serta 18 di season 8 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.